Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan kembali pembelajaran online. Materi kita hari ini adalah nilai stasioner. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai persamaan garis singgung, persamaan garis normal, kemudian juga mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari mengenai nilai stasioner, kemudian titik-titik stasioner juga. Coba kita lihat di sini ada sebuah grafik, kemudian di sampingnya ini ada keterangan ya. Grafik di sini, kemudian ada titik-titik merahnya di situ ya. Coba kita lihat titik merah yang pertama di sini, titik yang ini. Maka ini keterangannya ini nih. Jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a disebutkan 0 dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka titik tersebut adalah titik balik maksimum. Nah, ini di sini adalah titik balik maksimum. Kemudian selanjutnya ada yang namanya titik belok. Titik belok ini adalah ketika di sini suatu fungsi, di sini fungsinya adalah turun. Kemudian di sini setelah itu turun kembali, kemudian di sini juga sama, fungsinya awalnya turun, kemudian setelah itu dia dibelokkan dan turun kembali gitu. Nah, fungsi atau titik di sini kita namakan adalah titik belok. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah titik. Pada awalnya dia turun, fungsinya dia turun. Kemudian setelah itu fungsinya itu naik. Nah, titik ini bisa kita sebut adalah sebagai titik balik minimum. Kemudian juga di sini sama ada titik belok ya. Titik belok, namun perbedaannya dia pada awal fungsinya dia naik, kemudian dia setelah itu naik lagi. Ini pun sama. Ini kita namakan juga titik belok kayak gitu. Coba contoh, misalkan tentukan titik stasioner dan jenis stasioner untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat sama 3. Jawab. Untuk kita lakukan dulu turunan pertama ya, karena kita menggunakan turunan pertama. Turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 3. Maka turunannya kita dapatkan 6x kuadrat dikurangi 2x. Nah, setelah itu karena kita akan mencari titik stasionernya, kita gunakan f aksen x sama dengan 0. Kita tuliskan lagi f aksen x-nya berapa, kemudian sama dengan 0. Kita cari nilai x-nya berapa. 6x dalam kurung x dikurangi 2 sama dengan 0, maka kita dapatkan x sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Nah, setelah ini kita akan coba buat sebuah garis bilangan. Garis bilangan ini biar kita mudah dalam menemukan titik stasionernya nanti. Kita buat di sini, kita masukkan x-nya untuk sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, di antara angka 0 dan 2 di sini tentu ada angka-angkanya ya. Angka-angka di antara 0 dan 2. Coba kita masukkan di sini di sebelum 0, maka dia ada negatif 1, kemudian 1 dan 3. Nah, setelah ini coba kita masukkan titik-titik yang berada di antara 0 dan 2 ini ke dalam turunan pertama yang tadi kita dapatkan. Kita masukkan f aksen x sama dengan untuk f negatif 1 ya, f aksen negatif 1 kita masukkan. Hasilnya adalah 18. Karena f aksen negatif 1 ini lebih besar dari 0, maka dia fungsinya naik gitu. Kita coba tambahkan di sini tanda plus di angka negatif 1. Kemudian selanjutnya untuk f1 kita dapatkan hasilnya adalah negatif 6. Tentu jika fx kurang dari 0 maka dia adalah turun. Kita tambahkan di sini negatif, tanda negatif menandakan dia adalah
fungsinya turun. Kemudian selanjutnya F aksen 3, kita dapatkan hasilnya adalah 18. Dia lebih besar dari 0, maka fungsinya adalah naik. Nah, setelah kita ketahui di sini, kita kasih tanda plus, tanda negatif, dan tanda plus juga. Nah, di angka negatif 1 karena dia naik, kita kasih tanda seperti ini. Kemudian di angka 1 karena dia turun, kasih tanda seperti ini dan naik lagi. Coba lihat, ketika suatu fungsi dia naik, kemudian dia turun, maka titik tersebut kita namakan adalah titik balik maksimum. Kemudian jika suatu fungsi dia turun, kemudian naik lagi, maka dia dinamakan titik balik minimum. Yaitu. Kemudian setelah itu untuk mengetahui titik stasionernya, maka kita harus mensubstitusikan angka 0 dan 2 ini ke dalam fx. Kita coba untuk f0 sama dengan, kita dapatkan hasilnya di sini adalah 3. Kemudian selanjutnya f2, kita dapatkan hasilnya negatif 3. Ya, ingat kembali bahwa suatu fungsi itu dikatakan naik jika dia lebih besar dari 0, dan untuk fungsi dikatakan turun dia kurang dari 0. Di sini 3 di sini balik maksimum, ini negatif 5 dan adalah suatu titik balik minimum. Nah, jadi kita dapatkan bahwa titik balik maksimumnya di 0,3 dan minimum di 2,-5. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Belajar di rumah dengan cara perbanyak latihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya adalah cara menemukan titik balik maksimum, titik balik minimum. Pertama-tama kita menggunakan turunan pertama, kemudian kita cari atau buat sebuah garis bilangan agar mempermudah kita dalam menemukan titik balik maksimum dan titik balik minimum, seperti itu. Materi minggu depan kita akan mempelajari mengenai integral, ya, dipersiapkan. Cukupkan sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.